Hi, I'm Restia, so enjoy this podcast. Orang-orang yang nonton tuh kayak gini loh, kayak oh iya ya, gue kayaknya harus beli deh. Ini udah 2 kali muncul nih, gitu. Bener gak? Ya benar banget. Pernah gak? Lu kayak Kayaknya gitu? racun banget nih. Di sini muncul, di sininya lagi muncul gitu. Introduction cause they know Brit and Mo I hit the lotto my motto roll up gelato and throttle a couple models staccato who fucking brought up the bottles I'm gone ham. Hello everyone, welcome back to Satcast, podcast for creative student. And balik lagi sama aku akhirnya Restia Ardita. Oke guys, gimana nih kabarnya hari ini? Pastinya selalu sehat dong ya, amin. Di episode kali ini spesial banget nih, kita kedatangan bintang tamu yang hebat banget, inspiratif dan juga seru plus asik banget nih. Udah ada Kak Nehemia atau yang sering disapa dengan Kak Nemi di sebelah aku. Tapi sebelumnya aku bakal ngasih bocoran dulu nih, tema kita hari ini adalah Getting Closer to Digital. Oke, seru banget kan kedengerannya? Yuk langsung aja kita sapa Kak Nemi. Hai Kak Nemi. Halo, buenas. Aduh, bahasa apa tuh ya guys? Buenas tuh artinya apa kabar, itu bahasa Spanyol. Gak apa-apa ya, kita buat something new ya lah ya. Waduh. Oke nih Kak, FYI nih guys, Kak Nemi ini adalah alumni dari SMA Negeri 1 Setu juga loh, angkatan ke-10 ya Kak? Betul, kita angkatan ke-10, angkatan X. Oke nih Kak, kan kita hari ini udah mau ngomongin tema Getting Closer to Digital ya. Betul. Kak. Nah, kira-kira digital tuh kan dibutuhin banget ya zaman-zaman sekarang, zaman-zaman milenial ini udah kayaknya gak asing lagi, udah membutuhkan digital banget nih ya. Betul. Nah, kenapa sih Kak harus digital? Iya, jadi sebenarnya gini sih ya, digital orang-orang mungkin sekarang udah common banget, udah sering banget pakai handphone mereka, smartphone mereka buat akses ke sosmed, main games online, jadi atau mungkin mereka udah jadi bagian e-sport gitu kan. Tapi mereka tuh sebenarnya kurang cuman tahu pakai, tapi apa ya, nggak tahu nih sebenarnya itu adalah sebuah peluang yang bisa mereka pakai untuk dapetin cuan gitu ya. Sekarang kan bahasanya gitu ya, untuk dapetin cuan no asik gitu. Iya, kayaknya cuan udah nomor 1 banget. Betul. Nih ya kebutuhan kita. Nah, FYI nih buat teman-teman semua yang lagi nonton ini, sebenarnya baru banget ada data dari internet, dari berita yang menurut aku udah kredibel juga. Dia bilang kalau sebenarnya Indonesia tuh butuh 9 juta talent digital. 9 juta dari banyaknya orang di Indonesia itu ternyata masih butuh 9 juta. Padahal kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat sectionnya kita tuh masih banyak banget nih di sekitaran kita orang-orang yang habis kuliah mereka ternyata masih nganggur. Iya betul banget. Habis sekolah mereka masih nganggur, atau ada juga mereka yang akhirnya dipecat nih karena misalkan pandemi gitu ya, efek pandemi. Tapi sebenarnya kita bisa lihat nih, ternyata 9 juta itu bukan angka yang kecil juga gitu kan. Bahkan kalau kita lihat di artikel bawahnya itu juga bilang baru terpenuhi hanya cuma 1 juta. Jadi kayak masih 8 juta lagi ya. Iya, 8 juta lagi nih pada kemana gitu, kayak apakah lu sibuk cuman main Instagram, cuman buat update story aja, doang, hidup di dunia tipu-tipu doang, atau kayak gimana gitu kan. Aku mohon sadar 8 juta. Makanya kenapa digital itu penting sebenarnya, karena ya dia udah common banget sama hidup kita. Kita nggak bisa nih pergi kemana-mana tanpa adanya digital. Coba deh Resti bayangin kalau misalkan lagi di mall gitu ya, terus tiba-tiba pengen banget dapetin promo yang menarik. Kalau misalkan kita bayarnya pakai e-wallet gitu kan, dibandingkan yang cash. Nah itu salah satu bentuk implementasi dari digital. Makanya dari situ bisa kita lihat digital itu penting, dan emang talentnya tuh sebenarnya di Indonesia ya, khusus di Indonesia itu masih sedikit banget. Bahkan ini fakta yang aku temuin di lapangan. Kantor aku yang dulu dia kan base-nya juga ada di Filipina. Bahkan orang Filipina pun masih cari orang-orang yang sosmed spesialisnya, e-commerce spesialisnya, atau SEO-nya itu mereka masih banyak cari dari orang Indonesia. Jadi emang benar-benar ternyata sekrisis itukah atau kayak gimana gitu kan. Betul banget. Itu makanya
penting banget buat kita semua paham nih kenapa kita harus bukan shifting ya jatuhnya sekarang itu jatuhnya lebih ke arah memperlengkapi banget, bukan shifting ya. Jadi misalkan kalau lo anak matematika, ya kenapa nggak lo coba masukin digital di dalam matematika lo? Betul nggak sih? Betul banget, apalagi digital tuh kayaknya udah melekat banget nggak sih dalam kehidupan Betul kita saat banget. ini? Gak bisa deh kita kayak jalan kemana atau bahkan even lu mau ke goa yang paling dalam di pegunungan aja lu masih pakai maps sampai nanti betul. Kemananya gitu kan. Itu kayaknya udah umum banget, digital ini udah kayak temen bahkan sahabat kita di sehari-hari gitu, kita nggak bisa lepas tanpa digital. Oke. Nah, maka dari itu guys, masih ada 8 juta orang lagi yang dibutuhin di digital di Indonesia. Kita kenapa enggak nih, kita harus manfaatin digital di zaman sekarang. Betul. Sebenarnya aku mau kasih gambaran sedikit nih ya mengenai dunia digital. Buat kita orang-orang yang udah common sama digital, yang udah aware juga sama digital, kita tuh pakai ada istilah namanya red ocean dan blue ocean. Jadi gini, blue ocean pasti paham maksudnya, artinya adalah lautan yang biru gitu ya, blue ocean. Kenapa dibilang blue ocean? Karena sebenarnya di situ tuh belum ada persaingan. Nah, blue ocean ini itu tuh makin lama makin luas, daratannya tuh makin lama makin sempit karena blue ocean ini makin meluas. Artinya apa? Digital itu makin meluas. Tapi yang jadi masalah juga adalah red ocean-nya, makin lama persaingannya makin banyak juga. Cuman untuk di Indonesia ini red ocean-nya itu benar-benar yang ya lu bayangin aja masih 8 juta orang lagi nih, kemana nih? Iya, gitu kan? masih, 8 juta. Wah, masih besar banget itu. Tapi terkadang juga banyak banget orang-orang yang sekarang ini nggak sadar nih sebenarnya blue ocean-nya Indonesia tuh masih luas banget. Tapi mereka malah berkutat hanya di satu tempat, di red ocean itu aja, di tempat yang banyak persaingan. Makanya kayak misalkan ya contoh banyak orang yang jual reseller. Jadi reseller misalkan hijab yang paling sering kita temuin gitu ya, betul. Reseller hijab gitu. Nah, gimana caranya biar dia bisa menangin persaingan itu ya? Kalau dia nggak digital, dia nggak lihat lagi peluang selanjutnya. Misalkan dia cuma aktif di sosial media, tapi dia nggak buka di e-commerce misalkan kayak gitu. Karena itu ngebuat peluang dia atau red ocean-nya ya udah cuma di sosmed aja gitu. Makin kecil lagi ya peluangnya, Kak. Betul. Oke, nah sepenting itu guys digital di kehidupan sekarang, tapi kita masih kurang sadar bahwa digital tuh luas. Kita paling sadar digital apa sosial media dan juga e-commerce yang kita suka beli, padahal kita bisa manfaatin digital untuk kebutuhan kita sendiri loh. Oke nih Kak, di digital ini tuh ada apa aja sih Kak aspek-aspeknya untuk mendukung semua itu? Oke. Jadi sebenarnya gini, digital itu tuh benar-benar yang tadi gue udah bilang ya, digital itu blue ocean-nya benar-benar seluas itu, benar-benar yang lo nggak bisa ukur nih sekarang digital itu udah seluas apa gitu ya, karena dia setiap hari selalu berkembang. Ada yang namanya istilahnya tuh VUCA atau volatil sampai ke kompleks. Itu ada singkatannya, mostly gue agak lupa ya sekarang itu VUCA itu apa singkatannya, tapi intinya adalah itu tuh benar-benar yang secepat itu perubahannya. 1 jam ini di jam ini lu bikin lu bikin plan A. Ternyata pas lu udah mau jam uploadnya nih, jam 2 gitu ya, jam 2 lu upload, ternyata plan A itu udah obsolete atau udah nggak berlaku lagi. Ya udah nggak berlaku lagi gitu. Jadi emang benar-benar secepat itu yang membuat blue ocean-nya makin luas. Nah dari situ gue coba kasih aja, tadi kan pertanyaannya ada apa aja sih di digital gitu kan. Nah di digital itu tuh sebenarnya benar-benar luas. Yang gue baru tahu pun ini cuman 90% dari 1%-nya digital. Jadi benar-benar scope yang gue masih punya pun ibaratnya apa ya, kita tuh nggak bisa pernah berhenti belajar. Iya betul. Bahkan sampai gue waktu itu ada satu kelas digital. Lo tau gak sih ternyata di dalamnya tuh ada nenek-nenek umur 60 tahun, literally 60 tahun. Kita kalah ya Kak. Kita kalah kayak Gila. Dia aja masih sampai sekarang aja masih mau nih untuk mencapai 8 juta orang itu yang terakhir betul. Gitu ya. Sedangkan kita masih rebahan aja nih. Iya betul banget. Cuma rebahan, nonton Netflix, nge-chill, nambah berat badan gitu kan. Itu jadi beban keluarga. Aduh. Nah, back to topic, ada apa aja di digital ini cuman yang pengetahuan gue aja gitu ya, benar-benar yang 90% dari 1%-nya digital nih. Jadi bayang ya benar-benar sekecil itu gitu ya, benar-benar cuman 1 iota lah ibaratnya gitu ya. Nah
Kalau gue sendiri, gue tuh ngebagi dunia digital tuh jadi dua section, yaitu ada yang strategik sama ada yang kreatif. Nah itu sectionnya ini sebenarnya masih luas banget. Mungkin gue nggak tahu nih ada 100 section kah atau ada ribuan section kah, gue nggak pernah tahu karena emang perubahan itu emang secepat itu gitu. Jadi kita nggak tahu nih udah sampai semana sekarang. Nah sekarang yang mau gue kasih tahu adalah dua section ini. Dari strategi maupun kreatif gitu ya. Nah, kalau strategi yang udah pernah gue jalanin dan gue implementasikan sama kerjaan gue, itu ada SEO, SEM, dan juga social media specialist, ada juga e-commerce. Nah, 3 pilar ini tuh penting banget. Kenapa penting? Karena dia yang menyokong yang namanya digital marketing. Gitu. Nah, kebayang nggak sih kalau dulu orang-orang marketingnya itu cuman dari mulut ke kuping gitu ya? Iya benar banget. Jadi lu mau jualan mobil, ya lu harus buka stand di mall, lu harus tampilin bahwa mobil lu masuk ke dalam mall yang mau lu jual. Habis itu kasih selebaran, pakai brosur lagi. Apakah itu nggak cost gitu kan? Benar. Banyak banget biaya cost buat ngeprint brosurnya, biaya kos buat masukin mobil ke dalam mall, biaya juga dia sewa juga ya Kak di betul, mall. ada remnya juga. Jadi emang apa ya, kalau kita masih mengandalkan sepenuhnya ya, tapi gue nggak mau bilang offline marketing itu nggak penting, itu masih penting juga. Tapi sekarang orang-orang tuh udah lebih banyak ke digital marketing. Kenapa? Karena digital marketing itu benar-benar yang se-impactful itu gitu. Benar. Dia punya cost yang kurang, tapi dia bisa mendatangkan leads atau penjualan yang benar-benar lebih banyak. Betul banget. Bisa sampai 3 kali lipat dari offline marketing. Iya sih, benar banget Kak. Kita coba bahas nih ya. Tadi kan kita masuk ke digital marketing gitu ya berarti ya. Nah ini digital marketing ada SEO, ada SEO, SEM, ada social media sama ada e-commerce. Nah, gue waktu itu bukan kebetulan sih, gue gratefulnya dapat kesempatan buat dapetin beasiswa dari Kominfo. Waduh, hebat banget nih. Itu sebenarnya kita semua bisa dapetin itu. Karena emang pulangnya benar-benar besar ya, karena kan kita tahu nih 8 juta nih, balik lagi iya, kan 8 juta. Nah itu gue belajar mengenai social media specialist. Ternyata lo orang rajin main Instagram, main TikTok, main YouTube. Nah itu kan kadang lo suka ke-track gitu ya, suka kayak ada ads-nya, ada iklannya. Iya bener banget sih. Lo abis ngebuka toko baju gitu, lo abis nyari baju, terus tiba-tiba nah ini kan yang tadi gue lihat di Google gitu kan, kok tiba-tiba ada sih di Instagram gue aja gitu di mana-mana gitu. Nah itu yang kita pelajari dari sosial media. Bagaimana caranya kita bisa meyakinkan orang-orang yang udah ngeakses produk kita lewat di website atau mau di e-commerce, itu bisa ke-track lagi di sosial media. Tujuannya apa? Biar orang-orang yang nonton tuh kayak gini loh, kayak oh iya ya, gue kayaknya harus beli deh. Ini udah 2 kali muncul nih, gitu. Bener gak? Ya bener banget. Pernah gak? Lu kayak gitu? Racun banget nih. Betul. Di sini muncul, di sininya lagi muncul gitu. Apalagi racun-racun TikTok ya, itu udah parah banget. Lucu-lucu banget ya. Udah ini harus beli sih. itu dari sosial media. Dari e-commerce pun persaingannya tuh ketat. Pernah gak sih lu beli terus lu lihat lu udah masukin ke dalam keranjang lu nih. Iya. Terus tiba-tiba di bawahnya tuh ada tulisan produk serupa. Iya, gitu. Itu banyak banget sih. Karena tiap buka e-commerce kayaknya itu ada. Ada ya, ada similar produk atau produk serupa. Nah itu yang kita pelajari juga di e-commerce. Bagaimana caranya orang bisa dia udah mau beli contohnya produk hijab A gitu ya. Tiba-tiba pas dia lihat di bawah ada produk hijab B yang literally dia pakai produk katalognya tuh yang benar-benar lebih estetik atau yang lebih muslimah, yang lebih trendy juga. Orang langsung gue kayaknya yang ini aja deh, harganya cuma beda dikit, kenapa enggak yang bawah aja. Itu yang kita pelajari juga di e-commerce kayak gitu. Ternyata yang kita lihat sehari-hari ini tuh dapat dipelajari dengan mudah ya Kak. Mudah banget. Sekarang ini itu baru 2 nih. Nah, iya, belum lagi SEO, SEM ya. SEO, SEM tuh kita kayak yang belajarnya tuh gini. Gimana caranya ketika orang ngetik nih, ceritanya ya. Resti lo udah punya blog misalkan. Blog lo ngangkat topik obat herbal contohnya gitu ya, manfaat obat herbal nih, lo udah punya artikel ini gitu kan. Nah, pasti lo pengennya tuh artikel itu bisa dilihat sama orang banyak kan? Iya lah, betul. Nah,
gimana caranya ketika orang cari manfaat obat herbal, nah itu artikel lu nih yang paling atas di Google. Iya, betul sih, Kak. Karena kan banyak banget, gak cuma lu doang nih yang nulis obat herbal. Apalagi obat herbal tuh mencakupnya kayaknya itu aja. Ya, nah itu gimana caranya biar artikel lu yang jadi top ratingnya atau yang paling nomor 1 di Google itu kita pelajari namanya SEO, SEM kayak gitu. Jadi mulai dari copywriternya, penempatan benchmarkingnya si orang marketingnya itu kayak gimana tuh kita pelajari di SEO SEM. Di SEO SEM ini tuh mempelajari keyword yang sering keluar agar kita di atas nggak sih, Kak? Ya betul banget. Jadi kan lu nggak bisa nih cuman mau bikin produk sekarang ini karena gue udah bilang kita ini sekarang kita nggak tahu nih kita udah di red ocean kah atau kita masih di red ocean atau di blue ocean. Gimana cara taunya kalau kita pas kita udah tahu nih kita ternyata masih di red ocean gitu ya. Iya sih. Nah, gimana caranya lu bisa memenangkan persaingan itu ya pakai SEO SEM. Keyword-keyword yang sering muncul, yang sering dipakai. Nah, itu dulu bisa pelajari itu di SEO SEM. Guys, itu penting banget ternyata. Apalagi kita mau buka online shop nih. Itu harus dipelajari banget agar produk kita tuh laris dan di ratingnya tuh number 1 ya nggak sih, Kak? Betul. Jangan sampai udah buka online shop yang beli karena terpaksa temen kita gitu kan. Lu beli dong produk gue gitu kan. Nah itu kan itu bukan marketing itu pemaksaan ya. Itu bukan marketing, tapi itu pemaksaan. Jadi sepinter-pinternya kita lah untuk ngebuat keyword itu untuk SEO. Nah itu kita pelajari banget di situ. Ada namanya copywriternya, terus benchmark pasarnya, marketnya itu kayak gimana. Itu kita benar-benar pelajari di SEO SEM. Gimana caranya kita bisa memenangkan customer lah, ibaratnya gitu. Demi cuan, balik lagi nih.